Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang ada di rumah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan belajar pelajaran SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pada pelajaran SKI ini kita akan belajar bab 1 tentang ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam berdakwah. Dari materi ini, ibu guru akan membagi menjadi sub-sub materi, yaitu yang pertama tentang masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Dan yang ketiga, ketabahan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Di video kali ini, Bu Guru akan membahas submateri yang pertama, yaitu masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah di Mekah setelah turun wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah. Di awal dakwahnya hanya terbatas kepada keluarganya dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi di rumah Arqam bin Abil Arqam. Mereka yang masuk Islam dalam masa dakwah secara sembunyi-sembunyi adalah Khadijah binti Khuwailid, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah, Arqam bin Abil Arqam, Ummu Aiman, dan Zaid bin Harisah. Mereka mendapat pengajaran agama Islam langsung dari Nabi Muhammad SAW dan merupakan orang-orang yang pertama masuk Islam atau disebut as-sabiqunal awwalun. Selama 3 tahun lamanya Nabi Muhammad SAW menjalankan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Suatu hari Rasulullah SAW mendapat perintah untuk berdakwah secara terang-terangan, yaitu dengan turunnya surat Al-Hijr ayat 94. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'da' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Quran Surat Al-Hijr ayat 94. Pertama yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam dakwah secara terang-terangan adalah mengumpulkan para kerabatnya dan orang-orang terpandang dari kaum kafir Quraisy dalam jamuan makan di rumahnya. Mereka diajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuat baik terhadap sesama, dan tidak boleh saling bermusuhan.
Namun hanya sebagian kecil yang menerima ajakan Nabi Muhammad SAW dan sebagian besar menolaknya, termasuk paman beliau yaitu Abu Lahab. Secara keras menolaknya, bahkan mengancam akan memusuhi Nabi Muhammad SAW. Kasihan ya Nabi Muhammad apabila meneruskan dakwahnya. Nabi Muhammad SAW walaupun mendapat tantangan dan ancaman, beliau tetap tabah dan tidak putus asa. Nah, anak-anak yang ada di rumah, itulah submateri yang pertama tentang masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW, yaitu secara sembunyi-sembunyi dan juga secara terang-terangan. Untuk submateri yang kedua kita akan pelajari minggu depan. Semoga bermanfaat ya. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.